Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan video cuplikan mengenai perayaan Misa Penjubahan para Frater Tahun Orientasi Rohani Lawang pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Ada perayaan Misa yang dipimpin oleh Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Keuskupan Agung Pontianak. Misa ini diadakan dalam rangka perayaan syukur menerimakan jubah kepada 29 pria-pria tampan. Mereka akan menerima jubah Maha Indah sebagai pengesahan diri mereka menjadi secara sah menjadi anggota kaum religius. Ke-29 para frater tahun rohani ini berasal dari beragam daerah, suku, dan agama. Bukan, salah. Maksudnya beragam suku, daerah, dan bangsa. Nah, oleh karena mereka berasal dari beragam daerah, sebelum menerimakan jubah dalam tradisi yang selalu dipertahankan dan dijalankan di tahun rohani ini, sebelum mereka menerima jubah, mereka akan mengenakan pakaian adat khas mereka masing-masing sesuai dengan asal dan daerah mereka. Ada yang menggunakan pakaian adat Jawa, adat Dayak, adat Cina, adat Melayu, adat Flores atau Indonesia bagian timur seperti Sumba, Timor Alor, atau Floba Mora dan sekitarnya, dan bagian-bagian Nusa Tenggara Timur lainnya. Inilah semua mereka ditampilkan di hadapan Allah untuk siap-siap menyambut kedatangan Monsinyur di hadapan altar dan di hadapan umat. Inilah wajah-wajah mereka semua, dan terlihat tampan-tampan bukan? Misa ini dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dihadiri juga oleh umat undangan, para formator dari Seminari Tinggi, dan juga para frater dari Seminari Tinggi San Giovanni XXIII Malang. Selamat menyaksikan.
Amen.
Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk memaknai sabda bahagia ini, saya juga bingung, kadang-kadang bingung. Bagaimana orang yang miskin bahagia? Bagaimana orang yang dihina bahagia? Bagaimana orang yang janda bahagia? Sebaliknya, menjadi orang baik pun susah, ya kan? Waktu masa-masa COVID yang lalu, saya pernah bicara di depan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat, Pak Ariston, yang sekarang Sekda Provinsi Kalimantan Barat. Bagi kami orang Katolik, mati itu keharusan. Kalau kita tidak mati, tidak bisa masuk surga. Tetapi bunuh diri itu juga dosa. Sebetulnya kan sederhana. Tapi kan yang membingungkan saya, tidak pernah orang begitu takut mati. Saya di masa COVID, sampai pastor pun takut menguburkan orang takut mati. Kalau pastor saja takut mati, apalagi umat. Kalau Yesus mati untuk kita, bukan berarti kita tidak meremehkan. Makanya ketika gagal perjalanan begitu total, saya tolak. Minimal dari 5 misa, 1 harus misa aja streaming dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena kalau saya tutup total katedral, artinya aku ini termasuk orang yang takut mati juga, bertentangan dengan iman saya. Kenapa Bapak Ibu? Fakta bahagia ini harus kita tempatkan konteks itu. Rumus iman kita yang terakhir adalah aku percaya akan Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan hidup kekal. Memang kematian tidak perlu diakui, karena dengan dosa dan rawat kita dengan sendirinya mati.
Jadi dalam iman tidak ada aku percaya akan kematian dengan sendirinya. Menurut aku ini tafsir saya pribadi. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa membaca bagaimana orang miskin bisa hidup senang, nyatanya kalau miskin tak punya makan, kalau tak makan sakit masuk rumah sakit, sampai berobat dan sebagainya. Tapi Yesus kan menyatakan bagi mereka kerajaan surga. Maka bagaimanapun sebagai orang Katolik, tuntunan yang harus kita pegang adalah bahwa kita hidup di dunia sementara dan hidup yang benar adalah sesudah mati. Sesudah mati juga pilihan masuk surga atau masuk neraka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya bangga hari ini bahwa ada 29 pemuda dan rata-rata ganteng menurut saya berasa. Di tengah krisis para imam kaum berjubah ya, protes sana sini, imam tidak sempurna sebagainya, masih ada 29 pemuda yang beranikan diri dalam situasi sekarang mau jadi sebagai seorang imam yang kelak juga akan mengalami kesulitan bukan hanya dari luar, dari dalam diri sendiri dan dari tengah kita. Kenapa? Karena memang itu ada mati, kita ini akan mati, ada yang surga, ada yang dikekal. Saya juga kalau nggak ada yang dikekal tuh ya jadi pastor, apalagi jadi uskup, sakit. Kata orang dulu waktu umur 20 ganteng aku ini. Sekarang masih banyak ibu-ibu yang dekati. Tapi karena ada hidup kekal, ada kebahagiaan kekal, aku berkorban tidak nikah. Mudah-mudahan sampai 20 tahun gitu. Pantang gitu. Karena apa? Ujung-ujungnya juga kita akan mati dan disitulah hidup yang sesungguhnya. Bukan berarti hidup keluarga tidak bagus. Aku bangga tidak nikah, bukan berarti yang nikah itu bukan berarti yang nikah karena perkawinan juga sakramen. Jadi sebetulnya bahasanya sangat sederhana kalau kita menempatkan kata-kata tadi. Berbahagialah kalau kamu miskin, dianiaya karena aku. Ujungnya kan karena aku. Maksud orang apa? Kita ciptaannya ini karena ada dan Hawa berdosa, tidak bisa selamat karena Tuhan, maka Tuhan mau kita masuk ke rumah Bapaknya di surga. Itu aja Bapak Ibu. Sehingga dalam menghadapi situasi apapun, kalau iman kita terhadap kebangkitan kekal tidak ada, kita akan ragu. Coba Bapak Ibu punya keluarga kanker ya, stadium 4, dokter mengatakan pasti mati. Orang kampung berusaha cari dukun sana sini, nggak berhasil juga. Lalu apa lagi? Tapi aneh juga. Padahal Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita karena singkaran kematian. Kenapa kita dia menderita? Kalau kita katakan berbahagialah kamu kalau menderita, bukan berarti kita harus menderita. Kita masih hidup di dunia, belum di surga. Maka aturan dunia pun harus kita pakai. Tapi jangan aturan dunia kita pakai bertentangan dengan tujuan kita masuk surga. Makanya kalau ada HP, pakai HP, dunia pakai HP sekarang, ya kan? Kalau bisa olahraga, kalau bisa kaya, kalau bisa punya mobil, data larangan. Di Kalimantan, pertama kali misionaris datang ke sana, apa yang dilakukannya? Membuka sekolah supaya orang pintar, membuka rumah sakit supaya orang sehat. Bahkan di Sejiram setahun yang lalu dibawa bibit karet unggul supaya masyarakat bisa hidup juga dengan karet, bukan hanya berladang. Semuanya itu kepentingan kita masih di dunia ini, nggak ada salah. Tapi ujung-ujungnya tetap ngerjakan. Oke lah, boleh kau kaya. Oke lah, kau punya mobil. Oke lah, punya istri suami ganteng. Akhirnya semua itu akan habis. Itu tidak dilarang kalau memang harus kita merawatkan hidup kita, tapi jangan sampai kebutuhan akan beda-beda jasmani ini menutup mata, menghalang kita untuk masuk surga. Jadi Bapak Ibu untuk baca sabda bahagia, kalau saya sederhana kali. Ingat dulu, percayalah kita akan hidup kekal. Ingatlah dulu bahwa kita ini camat. Camat itu bukan camat pemerintah. Camat itu calon mati, nggak ada orang yang bukan camat. Jadi itu saja, sederhana. Makanya waktu COVID, puji Tuhan kalau mau mati di tempat tidur pun mati, naik pesawat mati. Makanya untuk kita Katolik sebetulnya kesehatan kita jaga sebaik mungkin. Saya ini tidak pernah makan vitamin, banyak brother saya.
obat darah semakan. Tapi setiap setahun sekali periksa kesehatan di Singapura, ya kan? Jadi jaga juga kesehatan. Terakhir 12 bulan yang lalu beres semua, tidak makan obat, tidak makan vitamin, tidak vitamin. Tapi jangan sombong, naik ke darah bisa tak mati juga. Maka nggak usah terlalu repot mati tidak mati. Tapi yang harus adalah hidup sebaik mungkin di dunia. Tapi dalam usaha sebaik mungkin di dunia, jangan lupa bagiannya zaman, bagiannya calon mati. Dan ketika kita mati, baru kunci utama masuk surga atau tidak masuk surga. Jadi para frater, selamat, ya kan? Saya bangga dengan kalian. Dalam orang kanten-kanten ini, ya kan? Menaikkan diri, tapi mudah-mudahan kekuatannya adalah kita itu jangan masuk surga sendiri. Ya kan? Yesus itu kalau tidak bikin kita, ngapain turun ke dunia ini? Sudah enak surga. Begitu sederhana dari kita masuk surga, tugas kita juga membuat teman-teman kita masuk surga, ya kan? Seorang bapak jangan masuk surga sendiri, berusaha juga istrinya masuk surga, ya kan? Jangan egois dalam hal yang rohani seperti ini. Semua bertanggung jawab. Maka saya menghayati iman saya sebagai imam, sebagai usul, nggak boleh saya masuk surga sendiri, nggak boleh, ya kan? Jadi masuk sendiri itu mungkin jadi petapa saja saya ini tugas khusus. Tapi mudah-mudahan orang yang dekat saya, kenal saya, mendengar kata-kata saya, tergugah hatinya supaya konsentrasi tidak hanya memikirkan harta duniawi ini, tapi juga memikirkan harta surgawi, yaitu hidup rohani yang kadang-kala, bahkan bukan kadang-kala, memang demikianlah hidup Yesus, sehingga Yesus mengatakan, siapa mau menjadi muridku harus berani memanggul salib. Cuma kadang-kadang dalam pengalaman saya, pastor ini baru sedikit motornya macam motor baru. HP 1 nggak cukup, beli HP 2. Tidak mau diletakkan tempat pedalaman. Padahal Yesus mengatakan harus memanggul salib. Ya, Bapak Ibu, jadi sering saya mudah-mudahan khususnya kedua frater ini tetap konsisten pada panggilannya, tantangan tetap ada. Kalian ganteng-ganteng, orang ganteng itu bisa bangga, kita tidak bangga juga kan. Saya pernah berdoa dengan orang, kenapa aku jadi pastor? Supaya cewek ganteng, cewek-cewek cantik itu tidak berebut dengan saya, supaya dia sama biar aja deh. Tapi alasan itu juga dosa, tidak boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita ke sini perayaan atau Injil hari ini bagi saya pribadi untuk mengingatkan kita di dunia ini disediakan juga untuk kita supaya kita bisa enak, tenang dan sebagainya. Kalau Tuhan mengatakan berbagi miskin, bukan berarti kita harus bikin tidak. Tadi saya katakan gereja punya kegiatan sosial di mana-mana sekarang tidak miskin. Gereja punya komisi-komisi just service supaya orang melakukan adil dan sebagainya. Enggak ada masalah dengan itu. Tapi yang diingatkan gereja, diingatkan Tuhan adalah itu aja enggak cukup. Yang harus kita pikirkan adalah bahagia di surga bersama Bapa di surga, dan itu kita lalui melalui sengsara dan kematian. Bukankah Yesus menyelamatkan orang dengan dua cara menurut saya? Pertama, merendahkan diri, mengampakkan diri, mengosongkan diri siapa supaya orang hamba maka lahir ketika dunia ini merupakan seorang yang sangat miskin. Bahkan ketika perjamuan terakhir dia mengatakan kepada muridnya, kalau aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, demikian juga Anda. Rendah hati, dan yang kedua menyerahkan tubuhnya. Demikian juga kita, siapapun kita, kepala keluarga, katekis, orang biasa, kalau mau menyelamatkan orang lain, berani merendahkan diri dan berani berkorban. Dan itu bisa dilakukan orang miskin, orang kaya, orang kampung, orang kota, orang sarjana, orang yang sudah lulus bisa melakukan semuanya itu, merendahkan diri. Karena apa? Karena merendahkan diri di suatu tantangan yang sangat besar pada dunia sekarang. Orang tidak bisa merendahkan diri ketika dia punya power karena harta, power karena jabatan, power karena pangkat, power karena cantik, power karena pintar, power karena ganteng. Betul Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang cantik pun bisa jadi sombong orangnya, ya kan? Mau berkawan dengan orang cantik. Jalan-jalan ke Pulau Singkep, lihat timah di mana-mana, cari cewek jalan yang cakep-cakep jalan-jalan bangunnya. Cantik bagus, ganteng bagus, tapi bisa menjerumuskan kalau kecantikan, kegantengan membuat kita sombong, tidak mau lagi beradu dengan orang lain karena tidak mau lagi merendahkan diri. Mari Bapak Ibu, kalau ngomong terus ini tidak akan habis-habisnya. Kita sering mendoakan dari semua orang yang lemah. Saya
mari kita saling bantu, dan nasihat tadi harus kita lihat dalam konteks bahwa kita camat semua calon nanti, dan yang benar adalah ketika kita sudah lewat tahap yang dulu di situ juga sudah ada yang mari selanjutnya kita berdiri kita lakukan dengan bersama-sama mengucapkan aku percayakan Allah. Dengan pemberian tiba ini, Mario Cristiani, Rivaldo Wilhelmus Individual, Osman Sergio Bruno, Proklamator Agung, Alexander Antoni Angga Ardiansa, Gregorius Novan Bayu Adi Saputro, Marcelino Bayu Mario Adi Wibowo, Johannes Donisius Putra, Gabriel Aguilera Mokasiti, Adrianus Joris Argentino, Kartilian Abire, Ignatius Fernando Yogi, Rangga Brahita Pratyasmoro, Cesarius Lamun, Yaventus Sukortan, Satria, Stefanus Aprialdi Saputra Resi, Victor, Johannes Emmanuel, Blasius Eko, Dionisius, Franciscus Margo Domingo, Santo Yohanes, Sergius Hendy, Stefanus Adrian, Theodorus Tio, Serio
jaman suci Ekaristi. Terimalah Bapa, syukur pujian. Terima kasih-Ku karena cinta-Mu, Tuhan. Sembah sujudku kepada Tuhan yang telah memanggil aku dalam karya dan agung, karya keselamatan yang abadi. Berkatilah ya Tuhan mendharma bakti hidupku untuk gereja dan negeriku. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
buatlah kami semakin tekun memberikan kesaksian sambil menyongsong kebahagiaan abadi yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak-Ibu, para romo, saudara-saudari, para siswa dan para pelajar yang terkasih, dengan itu kita akan mendengarkan curahan hati dari para frater yang hari ini bergembira karena tugas baru yang mereka terima, dan juga ucapan syukur Bapak Uskup, Monsinyur Agus, dan juga kami para penonton di seminari. Kami persilahkan bagi para frater yang mewakili. Yang saya hormati, yang mulia Gus, para romo, suster, frater, bapak ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat siang, berkah dalam. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena berkat perlindungannya upacara penerimaan jubah ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Keuskupan Agung Pontianak yang telah memimpin misa perjumpaan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para romo formatur Seminari Tahun Rohani Santo Giovanni ke-23 Lawang, para romo formatur Seminari Tinggi Santo Giovanni ke-23 Malang, dan para romo yang hari ini berkenan hadir dalam misa perjumpaan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan pemerhati Seminari Tahun Rohani Lawang yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan sehingga kami dapat menjalankan pembinaan di tempat ini dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para frater, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari baik dari Paroki Lawang maupun dari luar Paroki Lawang yang telah berkenan hadir serta ikut merasakan kegembiraan bersama kami di Seminari Tahun Rohani ini. Bapak Uskup, para romo, suster, dan frater, serta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami para frater Tahun Rohani Angkatan ke-36 memiliki moto angkatan, yakni Ecce Ancilla Domini, Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum. Dalam bahasa Indonesianya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Moto ini kami ambil dari perkataan Bunda Maria ketika ia menyerahkan dirinya untuk menjadi sarana karya keselamatan dari Allah, yakni dengan mengandung bayi Yesus. Kami berharap bahwa dengan menerima jubah ini, kami semakin mampu menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, layaknya seorang hamba sebagai sarana karya keselamatan Allah, dengan tetap berpegang pada sabdanya. Kami merasa bahagia menerima jubah ini, tetapi kami sadar bahwa penjumpaaan ini baru tahap awal dari pembinaan kami sebagai calon imam diosesan atau imam projo. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan dari saudara-saudari sekalian agar kami semakin hari semakin setia dalam panggilan imamat kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Keuskupan Agung Pontianak, dan kepada semua yang telah hadir dalam misa penjumpaaan ini. Saya hendak mengakhiri sambutan ini dengan beberapa pantun. Burung kenari, burung merpati, terbang tinggi jauh melayang. Jika ingin hidup panggilan nan suci, ingatlah Tuhan Maha Penyayang. Ada frater makan daun selasi, selasi ditanam tak mau tumbuh. Sekian kami ucapkan terima kasih.
Doakan kami agar tetap bersungguh-sungguh. Yang mulia Monsinyur Agustinus Agus, Bapak Uskupan Agung Pontianak, yang terhormat para romo, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat siang berkah dalam. Dengan penuh sukacita kami panjatkan puji dan syukur atas kasih dan kebaikan Allah yang telah dikaruniakan bagi kita semua, secara khusus bagi kami, keluarga besar Seminari Tahun Rohani Santo Giovanni ke-23 Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Karena kasih dan kebaikan Tuhan, maka pada hari ini para frater dari Seminari Tahun Rohani ini diperkenankan menerima jubah untuk mereka kenakan dalam perjuangan menjawab panggilan Tuhan menjadi gembala bagi kawanan dombanya. Sekadar informasi, Seminari Tahun Rohani adalah tempat pendidikan awal bagi para frater projo atau calon imam diosesan. Lama pendidikan di seminari ini adalah 1 tahun. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini, jumlah peserta pendidikan adalah 30 orang frater. Dari 30 orang frater tersebut, 25 diantaranya berasal dari keuskupan-keuskupan di Regio Kalimantan, sementara itu 5 orang frater berasal dari keuskupan Malang. Keuskupan Malang itu sekaligus tuan rumah yang baik dan ramah. Karena sangat baik dan ramah sehingga para tamu jadi betah lalu tidak mau pindah. Hari ini para frater menerima jubah dari Bapak Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agung. Agustinus Agus. Penerimaan jubah ini bukanlah akhir dari pendidikan mereka sebagai para calon imam. Setelah ini para frater harus menempuh pendidikan selama minimal 7 tahun untuk menjadi imam. Maka dalam kegembiraan ini kita juga berharap semoga dengan jubah yang diterima, para frater ini semakin serius dalam menjalani dan memaknai hari-hari mereka di seminari. Semoga dengan jubah baru, para frater semakin mencintai Tuhan Yesus dan lebih berani lagi meninggalkan segala sesuatu demi Yesus, termasuk berani meninggalkan bayangan-bayangan para mantan yang telah berada di pelukan kawan sekampung halaman. Itu memilukan. Maka dari itu, ikutilah Tuhan, abaikan mantan, itulah jalan keselamatan. Akhirnya, mewakili segenap keluarga besar komunitas Seminari Tahun Rohani Santo Giovanni ke-23, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Monsinyur Agustinus Agus yang telah berkenan mempersembahkan misa kudus penjubahan bagi para frater Tahun Rohani hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Seminari Tinggi San Giovanni ke-23 Malang yang telah mendukung misa kudus penerimaan jubah ini. Tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penderma dan pemerhati Seminari Tahun Rohani kami, khususnya bagi mereka yang telah membantu untuk membuatkan jubah dan mendekorasi kapel ini dalam rangka misa penjubahan ini. Tadi tukang dekornya itu ikut misa di sini. Siapakah dia? Silakan dicari sendiri, ada hadiahnya. Semangkok bakso dan es gundung. Ya, akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pastor paroki dan seluruh umat Katolik di paroki Santa Perawan Maria Tabernoda Lawang, serta semua pihak yang selalu mendukung dan membantu kami dalam menjalankan proses pembinaan di seminari ini.
Berkat Tuhan dan doa kami bagi para saudara semuanya. Setelah misa ini, Bapak Uskup dan para romo akan berfoto bersama para frater yang baru saja menerima jubah. Kemudian dilanjutkan dengan doa makan. Setelah itu kami persilahkan para saudara sekalian supaya menuju ke ruang publik, ruang di sebelah timur kapel ini, untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Demikian dari saya sebelum mengakhiri, karena saya kesetrum singgur sehingga jadi ingin berpantun. Beli durian di pasar Lawang, pasarnya tutup, gerbangnya diikat. Jubah impian buatmu senang, jadikan hidup sebagai berkah. Syukur kepada Allah, terima kasih dan berkah dalam. Yang saya hormati Bapak Rektor Tamburame, Mas Luis, bersama staf karyawan, juga di sini Rektor Senari Tinggi Giovanni, Mas Sopri, dan staf serta frater, juga difasilitasi dari Konsulat Stella Maris, para pastor, suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Pada kesempatan pertama, atas nama Paruskup Regio Kalimantan yang terdiri dari 2 provinsi, Provinsi Gerjani, Samarinda, dan Pontianak, mengucapkan selamat kepada 29 frater yang tadi menerima jubah. Pesan saya sederhana, jadilah yang terdepan dalam bidang hidup rohani, kesehatan yang prima, dan kebijaksanaan. Nggak ada yang lain bagi Ustaz. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada para donatur, umat yang hadir pada kesempatan ini. Banyak hal yang kita bisa buat untuk pendidikan calon imam. Yang paling sederhana dan mudah yang sangat penting adalah mendoakan mereka. Beranilah memuji mereka, menghargai mereka ketika mereka pantas dan layak dihargai karena prestasinya. Tapi berdoalah bagi mereka kalau mereka belum memenuhi harapan kita. Karena vonis menghukum itu haknya Tuhan, bukan haknya uskup, bukan haknya manusia, itu haknya Tuhan. Lebih banyak dampak negatif positif kalau kita mendoakan mereka untuk menjadi calon imam yang baik, yang kemudian bisa melayani dimanapun berada. Saya sendiri merasa bangga bahwa upacara ini didahului dengan pakaian daerah dan diganti dengan jubah putih. Bagi saya ini penuh makna. Maknanya adalah sebelum menerima jubah, kalian menonjolkan kedaerahan Dayak, Jawa, Cina, Makassar, mungkin Bali. Tapi setelah menjadi imam untuk seluruh gereja, ya. Kultur sudah melekat pada diri kalian, tapi penampilan mereka kalian adalah imam universal. Bisa belajar, berkarya di tempat pun, dimanapun berada. Karena untuk itulah kita dipanggil. Saya Imam Projo Kuspan Sanggau, kemudian menjadi Uskup Sintang, belum pernah sejam, dan terakhir menjadi Uskup Agung Pontianak. Saya tidak pernah beda-bedakan antara Pontianak, Sintang, Sanggau. Dimanapun saya berkarya, saya merasa bahwa saya ini imam uskup untuk gereja universal. Oleh karena itu, pesan saya, karena semangat persaudaraan persahabatan sangat penting, saya sangka ini perlu digalakkan dalam masa pembinaan ini. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri sini, kita berjalan bersama orang lain. Yesus saja mengatakan pergi berdua-dua. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia,
tinggi apapun jabatannya, kalau berjalan sendiri risiko akan jatuh akan selalu ada. Oleh karena itu, walaupun sulit, binalah persaudaraan dengan siapapun. Bahkan dalam Injil dikatakan dengan mamon pun harus kita bersaudara. Betul Bapak Ibu? Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih semuanya. Sekali lagi saya bangga bisa hadir di sini karena seperti umat juga bertanggung jawab terhadap pendidikan calon imam, apalagi seorang uskup. Tentu saya tidak bisa menjadi dosen, tidak bisa menjadi bimbing mereka setiap hari, tapi dengan hadir di sini saya merasa bahwa uskup juga memperhatikan kalian. Saya ini terbatas, badan saya hanya segini, kecil dan sebagainya, kesehatan juga terbatas, tapi dengan hadir di sini saya merasa bangga karena boleh ambil bagian dalam pembinaan pendidikan calon imam, calon perjalanan mereka mencapai tujuan menjadi seorang gembala yang baik di kemudian hari. Buah rambutan sudah memerah, tumbuh di tengah pohon selasih. Atas acara penjubahan ini yang sangat meriah, saya ucapkan terima kasih. Waktu jauh, sungai pun jauh, ambil air di kanan jalan. Anda jauh, saya pun jauh. Kalau rindu, pandanglah bulan. Tanam serai antara bata, tengah-tengah rumpun keladi. Cerai nanti, cerai di mata, tapi jangan cerai di hati. Banyak badik di ujung pandang, simpan emas di dalam peti. Kenapa adik selalu mandang? Ada apa di dalam hati? Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang membagi saudara menjadi anak-anaknya terkasih, berkenan menjadikan saudara sebagai saksi bagi kemuliaannya di dunia. Amin. Semoga Allah yang membuka harapan keselamatan bagi seluruh dunia melalui nama Yesus yang tersuci, memperkenankan saudara mengalami keselamatan sejati dalam sengsara lama dan kebangkitannya. Amin. Semoga Allah yang melalui pembaptisan menganugerahkan keselamatan, memperkenankan saudara menjadi saluran bagi berkat-Nya dan tampang dari belas kasihan-Nya. Amin. Semoga saudara sekalian terhidup, dididik dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi pada penerimaan tugas para prater tahun pemeriksaan 7 kali ke-23 sudah selesai.
Amen.